Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhan. Saya mahasiswa dari Universitas Primagraha. Prodi saya PGSD, NIM saya 86225101155. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Robi Nurtresna SHMH CPM. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting bagi masa depan Indonesia, yaitu strategi pemberantasan korupsi. Korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga masalah serius yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi menyebabkan kerugian negara, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Nah, oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum, tapi juga seluruh masyarakat. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Bentuk korupsi sangat beragam, dari suap, gratifikasi, penggelapan dana, hingga penyalahgunaan anggaran publik. Karena dampaknya yang sangat luas, maka dibutuhkan strategi yang tepat, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk memberantas korupsi. Nah, jadi di sini saya akan membahas 5 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan adil. Strategi pertama dan paling penting adalah penegakan hukum yang tegas, adil, dan tidak pandang bulu. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga khusus seperti KPK harus menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi dapat menimbulkan efek jera serta menunjukkan bahwa negara serius dalam melawan korupsi. Jika hukum lemah atau bisa dibeli, maka korupsi akan terus berkembang. Oke, selanjutnya strategi yang kedua, yaitu pencegahan melalui sistem yang transparan. Selain penindakan, pencegahan korupsi juga sangat penting. Salah satu caranya adalah dengan membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi digital seperti e-government, e-budgeting, dan e-procurement dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Dengan sistem yang terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan sehingga penyimpangan dapat lebih cepat terdeteksi. Selanjutnya, strategi yang ketiga, yaitu pendidikan anti korupsi sejak dini. Strategi berikutnya adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini perlu ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas harus menjadi bagian dari karakter generasi muda. Melalui pendidikan, kita tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga bermoral dan beretika, sehingga mampu menolak perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, strategi yang keempat, yaitu peran aktif masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat.
masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara melaporkan tindakan korupsi, menolak praktik suap, serta berani bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Budaya permisif terhadap korupsi seperti menganggap suap adalah hal yang biasa harus diubah. Kesadaran bahwa korupsi merugikan semua pihak perlu terus ditumbuhkan. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima, yaitu dengan cara penguatan etika dan integritas pejabat publik. Pejabat publik memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penguatan etika dan integritas sangat diperlukan. Seleksi pejabat harus dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi, bukan kepentingan pribadi atau politik. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar pejabat publik tetap menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, itulah 5 strategi yang bisa mencegah terjadinya korupsi. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil seperti tidak mencontek, tidak memanipulasi data, dan berani berkata jujur. Generasi muda adalah agen perubahan yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berintegritas. Nah, jadi kesimpulannya, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif, mulai dari pemberantasan hukum yang tegas, pencegahan melalui sistem yang transparan, pendidikan anti korupsi sejak dini, peran aktif masyarakat, hingga penguatan integritas pejabat publik. Korupsi bukan hanya masalah satu pihak saja, melainkan masalah bersama. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus bersatu untuk melawan korupsi demi terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan berintegritas. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.